Pak, ngomong-ngomong, Bapak tadi bilang kalau Yesus mau menebus babi, dia harus jadi babi, Pak. Nggak ada rencana gitu, Pak, Yesus mau nebus iblis gitu, Pak. Silakan, Pak. Iblis termasuk malaikat ya. Ini dikatakan bukan malaikat-malaikat yang dia kasihani. Jadi tentu tidak ada rencana. Silakan. Jadi karena itu Tuhan tidak bisa jadi iblis gitu, Pak, ya. Silakan, Pak. Tidak bisa. Silakan. Kalau tidak bisa jadi iblis, kenapa dia bisa jadi manusia, Pak? Silakan, Pak. Tapi sedikit keluar daripada topik, gitu ya. Saya ingin konfirmasi ke Pak Budi Asari. Apakah betul begitu, Pak? Silakan. Tidak keluar dari topik. Saya dari awal mengatakan. Coba sama aja. Enggak. Gini, Pak. Kalau ada salah satu yang sudah menyerahkan waktunya, itu waktunya moderator yang bicara. Oke. Nanti setelah diberikan Bapak baru Bapak bicara. Silakan, Pak. Silakan. Karena. Ya. Jadi saya pada awal sudah mengatakan kalau mau selamat harus percaya dia sebagai Allah. Maka di sini saya membuktikan dia sebagai Allah. Tapi dari ayat-ayat ini cuma ada dua kemungkinan, atau dia Allah atau dia nabi palsu. Dan ini baru sepertiga khotbah, jadi ini masih ada sambungannya. Nanti akan, saya tidak lari dari keselamatan itu. Jadi tapi sementara saya tanyakan ini, dia Allah atau nabi palsu? Mohon maaf, Pak. Kalau mau menyerahkan waktunya dengan kode silahkan gitu, Pak. Iya, lupa. Sekarang silakan dari tim Muslim lanjutkan karena sudah diingat. Baik. Jadi sekarang ini saya ingin memahami bahwa Pak Pendeta Budi Asari ini ingin menuju ke topik keselamatan dengan memulai membuktikan kehilangan Yesus dulu gitu ya, Pak ya. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, apakah sekarang saya perlu menyangka bahwa Yesus itu bukan Allah? Atau kita mau bicara soal keselamatan, Pak? Kalau kita bicara mengenai kehilangan Yesus, 2 jam belum tentu kelar, Pak, masalah ini. Silakan, Pak, coba. Nah, saya tadi kan sudah jawab ya, itu ya. Jadi untuk selamat harus percaya Yesus itu Allah. Makanya itu saya singgung, ini nggak saya bahas panjang lebar. Setelah ini, poin kedua ini sudah ngomong penebusan. Silakan. Baik. Kalau begitu tadi Bapak ada pertanyaan, apakah Yesus Allah atau nabi palsu? Ya. Kalau dari kami, dari tim Muslim, jawabannya sangat mudah, Pak. Yesus bukan Allah dan Yesus juga bukan nabi palsu. Tetapi Yesus adalah nabi utusan Allah yang diutus untuk Bani Israel hanya pada zaman itu. Itu jawaban kami. Silakan, Pak. Saya sudah katakan tidak ada pilihan lain. Soalnya dia disembah dan dia terima. Padahal dia mengajarkan hanya boleh menyembah Allah. Kalau dia bukan Allah, dia terima. Dia nabi palsu, dia nabi asli. Atau dia Allah sendiri. Makanya pilihannya cuma 2. Silakan. Baik, kalau begitu saya ingin tanya, Pak. Kata menyembah yang dipakai di situ, kata aslinya apa, Pak? Silakan. Yang dilarang yang mana? Yang kata menyembah di situ. Nah, ya, ayat yang mana? Bapak kan tadi di Matius 15:25. Silakan. Matius mana? 15:25. Matius 15 ayat 25. Menyembah proskuneo. Proskuneo. Apakah proskuneo itu digunakan dalam arti menyembah Tuhan atau bisa menyembah atau sujud kepada manusia juga, Pak? Silakan. Bisa digunakan untuk menyembah manusia, bisa digunakan untuk menyembah Allah. Dalam perjanjian lama memang penyembahan terhadap manusia, malaikat dan sebagainya itu masih ditoleransi.
Tapi sejak Yesus mengucapkan Matius 4 ayat 10 yang juga menggunakan kata proskuneo, tidak boleh. Makanya Rasul menolak. Saya sudah berikan ayatnya, kisah 10 dan kisah 14. Malaikat pun menolak, Herodes dihukum mati karena menerima. Jadi kembali pada pertanyaan saya, bagaimana bisa Nabi asli? Dia melarang menyembah siapapun kecuali Allah. Dia disembah, diterima. Silakan. Baik, kalau Bapak menanyakan hanya diberikan kepada dua pilihan, yang pilihannya Bapak yang buat, saya masih bisa berkilah kemana-mana Pak. Tetapi saya ingin memastikan dulu, kalau Bapak bilang tadi proskuneo bisa dipakai untuk menyembah Tuhan Sang Pencipta dan juga untuk hormat kepada manusia, berarti itu belum jaminan langsung bahwa Yesus itu pasti Allah gitu. Pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama orang menyembah manusia, ya manusia menyembah manusia dalam arti orang itu sujud kepada manusia, itu banyak sekali ayatnya. Ya. Dan kalau Bapak bilang tadi masih diperbolehkan oleh siapa Pak? Dan yang melarang di Perjanjian Baru itu jadi siapa Pak? Silakan Pak. Dalam Perjanjian Lama tidak ditegur. Nyembah orang, nyembah apa dari ditegur. Tapi sejak Yesus mengucapkan kata-kata ini, maka ada kata hanya, maka tidak boleh lagi. Karena itu Petrus disembah, tidak mau. Paulus dan Barnabas disembah, tidak mau. Petrus mau, dihukum mati. Ya. Berarti yang mencabut larangan itu kan bukan Tuhan sendiri Pak, kalau begitu. Yesus. Saya lagi bicara nih Pak. Iya, jadi yang melarang itu bukan Allah sendiri atau bukan Bapak sendiri. Sekarang kalau Bapak bawa Matius 4 ayat 10, di Matius 4 ayat 10 Yesus jelas-jelas mengatakan kepada iblis, kamu harus menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu. Sebenarnya ini terjemahan juga terbalik. Harusnya Allah Tuhanmu. Saya punya Bible yang menerjemahkan dengan demikian. Jadi, kenapa kalau begitu iblis tidak menyembah Yesus pada waktu itu? Silakan Pak. Yesus tidak menyuruh iblis menyembah Tuhan ya. Iblisnya minta Yesus menyembah dia, maka akan diberikan kerajaan dunia dan sebagainya. Lalu Yesus berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis," dan dia mengucapkan kitab ini, ya, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Jadi sebetulnya tidak ada perintah apapun. Dan kami percaya Yesus itu Allah, dan Dia berhak mengatakan seperti ini sebetulnya, harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, jadi pertanyaan saya, kalau Yesus mengutip Perjanjian Lama, meminta iblis untuk menyembah dan berbakti hanya kepada Tuhan Allahmu, kenapa iblis pada waktu itu tidak menyembah Yesus kalau Bapak berkeyakinan bahwa Yesus itu Allah? Silakan Pak. Yesus ya terang tidak mau nyembah. Mana dia mau nyembah Yesus? Dia kepingin Yesus nyembah dia kok. Kan godaan di padang gurun kan itu. Silakan. Jadi iblis tidak tahu kalau Yesus itu Allah pada waktu itu Pak. Silakan. Dia tahu tapi dia tidak mau mengakui dan tidak mau menyembah. Silakan. Jadi iblis tahu nggak Yesus punya Tuhan? Silakan. Iblis tahu Yesus itu Tuhannya sendiri. Udah Pak? Ya. Pakai silakan Pak. Jadi saya ngomong. Oh iya sudah. Nah, indikasinya apa Pak? Kalau iblis itu tahu kalau Yesus itu Allah sendiri gitu Pak. Silakan Pak. Iblis tidak mungkin tidak tahu. Dia kenal Yesus ya. Waktu ada orang kerasukan setan, dalam Matius pasal yang ke-8, dia mengenal dia. Ini ya. Jadi waktu dia orang kerasukan setan ini yang ngomong setannya ya. Langsung ketemu dengan Yesus. Dan mereka itu pun berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah. Dan katakan anak Allah itu adalah Allah. Adakah engkau kemarin itu menyiksa kami sebelum waktunya? Dia tidak mungkin mengatakan kata-kata ini kalau dia tidak tahu kalau Yesus itu Allah. Dia pasti tahu.
Ya, lalu minta supaya boleh masuk ke dalam babi dan sebagainya, pergi diizinkan. Jadi iblis tunduk kepada Yesus. Siapa Yesus kalau iblis tunduk kepada dia? Kalau bukan Allah. Ya. Pak, di mana indikasi bahwa Kepada Yesus, siapa Yesus kalau iblis tunduk kepada dia? Kalau bukan Allah. Ya. Pak, di mana indikasi bahwa anak Allah Dan saya berikan di atas 5:18, dia menyebut Allah itu Bapaknya dan dikatakan menyetarakan diri dengan Allah. Ya. kalau anak tangga itu tangga bukan, Pak? Apa? Anak tangga itu tangga bukan? Anak sekolah itu sekolah bukan, Pak? Bukan. Kenapa Bapak berpatokan kalau anak manusia pasti manusia, kalau anak Allah pasti Allah, Pak? Karena itu Allah dan manusia. Ya. Anak sebagai manusia disebut anak manusia, sebagai Allah disebut anak Allah. Sama sekali beda. Jadi bagi saya, Allah itu dalam tanda petik sejenis makhluk. Anak anjing, anaknya masih anjing. Anak manusia, manusia. Andai kata mereka bisa punya anak, anaknya anak mereka. Nah, ada Allah, itu Allah, karena jenis makhluk. Tapi dia jenis makhluknya cuma satu. Tidak. Kalau Adam anak Allah juga bukan, Pak? Daud anak Allah? Kata Tunggu Allah. sebentar, Pak. Ya. Jadi kalau Adam anak Allah disebut anak Allah, apakah Adam juga anak Allah? Apa Adam juga Allah juga? Kalau Daud disebut anak Allah, apakah Daud juga Allah juga? Apakah kalau Efraim disebut anak yang sulung, apakah Efraim juga Allah juga? Mohon Pak penjelasannya, silakan. Ayatnya di mana, Pak? Banyak. Banyak. Hosea 11 ya. Sebentar. Itu anakku yang sulung Israel, anakku yang sulung. Hosea 11. Nah, waktunya tadi Tolong di- pihak Kristen sudah mau menyampaikan, silakan, masih jalan. Hosea 11 aja ada anak. Hosea 11 aja. Israel anakku yang sulung. Hosea 11. Ketika Israel masih muda, aku kasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Hosea 11 ayat 1. Silakan, Pak. Bisa 11. Hosea Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1. Kita yang percaya kepada Kristus ya, juga disebut anak Allah kan ya, Yohanes 1 ayat 12 ya. Ya. Tapi anak dalam arti anak adopsi. Kenapa Yesus disebut anak tunggal Allah? Ya, dalam Yohanes 1 ayat 14, juga dalam Yohanes 1 ayat 18, lalu Yohanes 3:16, Yesus disebut anak tunggal. Padahal kita yang percaya Yesus disebut anak Allah, karena dia anak yang sungguh-sungguh. Kalau yang lain itu anak adopsi. Saya akan tunjukkan ayatnya. Galatia pasal 4. Mati terus. Ini punya saya kalau keluar di sana tuh. Bisa deh, Pak. Dan tolong dihentikan kalau ini tidak keluar. Ia diutus menebus mereka yang takluk pada Tuhan supaya kita diterima menjadi anak. Ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris ini adopsi. Ya. King James, the adoption of sons. Jadi semua itu anak adopsi. Kalau Adam disebut anak Allah, anak itu bisa punya arti lain. Bapak itu bisa berarti pencipta, dan anak ciptaan. Dan Lukas 3:38 Adam disebut anak Allah, itu dalam arti seperti itu. Tapi Yesus anak tunggal Allah. Ini Allah sungguh-sungguh. Ya. Baik, kalau Bapak bilang adopsi di Galatia 4 ayat 5, itu kan bukan perkataan Yesus, Pak. Itu perkataan Paulus. Ada nggak, Pak, perkataan dari Yesus bahwa Yesus itu bukan anak adopsi? Kita setuju. Silakan, Pak. Saya belum ngomong, silakan.
Jadi maksud saya, menurut kami yang disebut dengan anak Allah itu bukan berarti ada adopsi atau ada anak tunggal satu-satunya. Karena tradisi Yahudi memang mengenal istilah anak Allah itu sebagai sebutan atau julukan sebagai orang-orang yang soleh atau yang saleh. Bukan berarti kalau dia disebut anak Allah, dia Allah sendiri. Di perjanjian lama begitu banyak anak Allah, di perjanjian baru juga ada sebutan. Kita Bapak sebagai orang Kristen yang mengaku mengikuti perintah Tuhan juga disebut anak Allah. Kalau Bapak mengatakan ada adopsi atau bukan adopsi, boleh Pak, saya minta ayatnya. Yesus mengatakan bahwa dia bukan adopsi. Silakan Pak. Kita setuju berdebat berdasarkan Alkitab dan termasuk surat-surat Paulus ya. Silakan. Baik, Bapak mengatakan mau setuju dengan perkataan Paulus, tidak apa-apa. Tetapi yang kami minta adalah yang murni perkataan dari Yesus, karena nanti kita bisa buktikan ajaran Yesus ada yang berbeda dengan ajaran Paulus. Kalau Bapak bisa sebutkan kepada saya, ada nggak Yesus pernah mengajarkan dosa waris? Silakan Pak. Tidak semua yang Yesus ajarkan itu mesti ada yang Paulus ajarkan dan sebagainya. Tapi saya tidak percaya sedikit pun bahwa ada perbedaan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Kalau ada tolong ditunjukkan, tapi ini melebar kemana-mana, makanya mama tahu. Justru itu Pak. Bapak silakan dulu Pak. Udah. Ya, betul. Justru itu Pak. Kalau Bapak mengatakan tidak ada yang berbeda dengan antara ajaran Yesus dengan Paulus, tadi saya baru minta bukti ayat di mana Yesus mengajarkan dosa waris. Bapak sudah mengatakan tidak harus semua yang diajarkan Paulus pernah diajarkan oleh Yesus. Itu artinya memang ada perbedaan ajaran Paulus dengan ajaran Yesus. Di Matius 18 ayat 3, Yesus mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kalian hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Dan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa ada dosa waris yang harus ditebus oleh dirinya sendiri. Sedangkan dosa waris atau dosa yang menjalar dari dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa kepada setiap bayi yang lahir, itu tidak pernah diajarkan Yesus gitu Pak. Jadi menurut kami hal ini merupakan hal yang sangat esensial, karena penebusan dosa waris tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Silakan Pak. Oke, saya tanyakan kepada saudara, kata-kata Yesus dan Paulus, yang mana yang tingkatnya lebih tinggi? Silakan. Menurut kami lebih tinggi Yesus Pak. Silakan Pak. Dua-dua adalah firman Tuhan ya. Selama itu masuk dalam Alkitab, ini adalah firman Tuhan, maka tingkatnya sama. Apakah perjanjian lama, Musa atau siapapun, pokoknya masuk firman Tuhan itu tingkatnya sama. Tidak bisa kata-kata Yesus lebih tinggi daripada Paulus. Pada waktu Paulus menulis diilhami oleh Allah, kata-katanya setara dengan firman Tuhan dan setara dengan kata-kata Yesus. Silakan. Jadi menurut Bapak, Paulus kata-katanya sama tingginya dengan perkataan Yesus. Ya. Kalau begitu, tolong tunjukkan Pak, yang menebus dosa ini kan Yesus, bukan Paulus. Ya. Betul. Kalau menurut kami lebih tinggi karena Yesus yang menebus dosa manusia menurut ajaran Kristen, gitu ya. Jadi kalau Yesus yang menurut Bapak mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, tetapi yang mengajarkan dosa waris bukan dia yang disalib, yang mana kira-kira menurut Bapak yang lebih tinggi? Silakan Pak. Saya sudah katakan tidak harus Yesus mengajarkan apa yang Paulus ajarkan. Kalau semua mesti mengajarkan seperti itu, Petrus juga mesti mengajar, Yohanes mesti mengajar, Musa mesti mengajar. Lah ya seseluruh Alkitab penuh dengan dosa waris. Jadi satu mengajar A, satu mengajar B, satu mengajar C dan sebagainya. Baik. Kalau memang Bapak bilang Yesus tidak harus mengajarkan, tapi Paulus boleh mengajarkan apa yang dilakukan oleh Yesus, kan itu kelihatan Pak. Jadi memang ada bedanya ajaran Yesus dan Paulus. Yesus tadi mengatakan kamu hanya perlu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini untuk masuk kerajaan sorga. Kalau untuk bertobat dan seperti anak kecil ini, apakah harus percaya bahwa ada dosa waris yang ditebus oleh Yesus? Silakan Pak. Beda, tidak masalah selama tidak bertentangan. Silakan. Oke, sebentar Pak. Udah mulai?
Ibrani 9 ayat 2. Dua-dua. 22, Pak. Ibrani 9 ayat 22 dikatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Betul enggak? Menurut Bapak, ini betul nggak Pak? Silakan Pak. Betul, silakan. Betul menurut Yesus atau menurut Paulus Pak? Silakan. Ini bukan Paulus yang nulis. Silakan. Ibrani. Oh, ya memang bukan Paulus. Iya, betul. Ibrani bukan Paulus. Saya senang kalau Pak Budi langsung bilang ini bukan Paulus yang menjawab itu. Jadi siapa Pak yang menulis ini Pak? Ibrani Pak, silakan. Tidak diketahui. Silakan. Tidak diketahui. Baik. Jadi ada kitab, ada sebuah buku di dalam kitab yang tidak diketahui penulisnya. Ini menjadi catatan kita gitu ya. Yang menjadi poin kami di dalam Ibrani 9 ayat 22 ini bertentangan dengan konsep penebusan dosa di dalam perjanjian lama. Ya Pak ya. Untuk itu saya akan minta waktu sebentar kepada Bu Etika untuk menjelaskan konsep penebusan dosa yang ada dalam perjanjian lama. Silakan Bu. Langsung aja Ustaz. Atau Pak Budi dulu mau menjelaskan soal penebusan. Benar. Ya, oke. Jadi Ibrani 9:22 saya tidak langsung ke 9 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apa? Jadi sedikit Ibrani 9. Mulai dari kan Pak Budi tadi tidak boleh ngomong satu ayat langsung. Jadi saya satu perikop. Sekilas begini, Ibrani 9 itu berbicara tentang bagaimana ritual memasuki ruang Maha Kudus. Ya, jadi di bait suci atau di kemah suci kan selalu ada ruang kudus dan Maha Kudus. Dalam memasuki ruang Maha Kudus ini isi tentang Ibrani 9. Dalam memasuki ruang Maha Kudus itu adalah hak kohen gadol, hak imam besar, anak-anak Harun ya. Nah di situ disebutkan ritualnya memang harus menyembelih domba, mengorbankan darah ya. Kenapa? Banyak dia harus dibersihkan darahnya di mezbah dan lain-lain. Dan ritual ini menurut Ibrani 22 hanya berlaku selama belum ada pembaharuan, artinya belum ada Yesus lahir, belum ada datangnya Yesus lah. Ibrani ini sebetulnya menceritakan ritual. Ritual ini sangat penting karena apa? Karena ruang Maha Suci itu di mana tabut perjanjian disimpan itu memang harus dengan cara yang ritual banyak. Kalau tidak ritual diikuti maka imam itu akan mati seperti ada dalam Abihu Sabrina ada dalam Abihu di Imamat 10. Nah, di situ juga disebutkan bahwa Kristus mengganti bahwa Musa itu dengan datangnya Taurat itu selalu dengan korban darah termasuk pada saat ritual itu. Nah, ayat Ibrani itu menyebutkan pada akhirnya kesimpulannya di ayat 22 menyebutkan bahwa hampir dalam semua buku Taurat itu harus ada penebusan darah. Tanpa penebusan darah tidak ada keselamatan. Nah, jelaskan di mana hukum Taurat yang mengatakan tanpa ada penumpahan darah Yesus tidak ada keselamatan. Coba sebutkan di kitab Tauratnya. Terima kasih. Silakan. Yang bilang di dalam Taurat ada keselamatan itu siapa? Silakan. Di Ibrani 22 coba Pak Budi, Pak Joni baca. Jadi berani. Ibrani 9:22. Ibrani 9:22 di situ ada ayat paralel mengambil dari Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Silakan Bang. Jadi kalian percaya bahwa dalam Taurat itu ada pengampunan dosa? Silakan. Itu kan disebutkan tanpa, yang disebutkan dalam Ibrani Pak, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Menurut Ibrani begitu. Menurut Ibrani kalau tanpa penumpahan darah dalam Taurat itu nggak ada pengampunan. Masalahnya benar nggak, kita harus cross check ke Taurat ini gitu loh. Dimana bunyi ayat di Taurat yang mengatakan bahwa tanpa penumpahan darah Tuhan nggak akan mengampuni seperti yang disebutkan dalam Ibrani 9:22. Silahkan. Pertanyaan saya dari jawab. Apakah kalian percaya bahwa dalam Taurat PL Perjanjian Lama itu ada pengampunan dosa? Di PL itu ada yang namanya pengorbanan menggunakan hewan ya Pak ya. Kalau dia punya duit dia bisa pakai sapi atau lembu. Kalau kurang duit dia bisa pakai kambing atau domba. Kalau kurang juga dia bisa pakai burung tekukur. Kalau kurang juga dia masih bisa pakai tepung terigu untuk pengampunan dosa yang tidak disengaja. Maaf sebentar. Tadi sudah menyerahkan waktu. Iya. Wah, ini kalau yang waktu sendiri repot. Operatornya Bapak sering lupa bilang silakan masalahnya Pak. Masalahnya ngomong.
Saya ngomong. Udah belum? Silakan. Oke, atau nggak diulang, silakan. Misalnya di mana? Tadi terakhir di mana? Jadi di-share. Loh, pertanyaan saya belum dijawab. Saya tanya Ada. di dalam Taurat apakah ada pengampunan dosa atau tidak? Silakan. Ada dalam Taurat. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa yang dikatakan Ibrani 9:22 itu tidak sesuai dengan Taurat. Coba Pak Doni minta tolong buka yang sayang pertama, nomor 2, yang screen nomor 2. Nah, sekarang dibacakan. Imamat 5 ayat 14 sampai 15. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebus salah. Terusin dulu, mau diserahkan atau? Oh ya, serahkan dulu Pak. Itu yang maksudnya gini. Saya tambah sedikit. Jadi penebusan darah itu hanya tidak, kalau Ibrani kan tanpa penumpahan darah. Kalau dalam Taurat itu penebusan darah itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja, ya. Hanya untuk dosa yang tidak sengaja ya Pak. Nah, tidak sesuai dengan Ibrani 9:22 yang mengatakan bahwa hampir semua hukum Taurat harus dengan penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, ini tidak pas dengan Taurat. Silakan Pak. Oke, kita menafsirkan ayat itu harus diselaraskan ya, seluruh ayat Alkitab yang ada hubungannya. Makanya saya tadi tanya, dalam Taurat ada pengampunan, saudara jawab ada, ya. Saya akan tunjukkan Ibrani 10 ayat 4. Tolong kok tidak keluar sih. Sebab tidak mungkin dalam lembu jantan atau dalam domba jantan menghapuskan dosa. Lalu ayat 11, selanjutnya setiap imam melakukan tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Jadi penulis Ibrani mengatakan dalam Taurat tidak ada pengampunan dosa. Kenapa dalam Taurat seolah-olah dikatakan ada pengampunan dosa? Karena itu adalah tipe, sesuatu yang saya kira orang Islam tidak ngerti. Dalam Kristen itu ada tipe dan anti tipe. Nah, domba korban dan sebagainya itu tipe, dan Yesus itu anti tipenya, pengenapannya. Ini bayangannya, ini pengenapannya. Karena mereka percaya pada janji Tuhan ini, dianggap mereka percaya pada Yesusnya. Seandainya penebusan Kristus ini tidak ada, Yesus tidak mati, disalib dan sebagainya, mereka boleh korbankan 1 juta lembu, tidak akan diampuni. Jadi mereka diampuni karena Yesus menebus dosa, bukan karena korban itu sendiri. Lalu saya akan tunjukkan di Ibrani pasal 2. Saya bacakan ayat 14 dan terusnya ya, sampai 17 ya. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maksudnya darah dan daging itu manusia ya. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Sebab kematiannya yang memudahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan sebagainya. Sekarang ayat 16 ya. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihin, tapi keturunan Abraham yang ia kasihin. Maksudnya manusia. Jadi kalau Yesus mau menebus manusia, dia harus menjadi manusia dan mati sebagai manusia. Seandainya dia mau menebus babi, dia harus jadi babi dan mati sebagai babi. Tapi dia mau menebus manusia, dia tidak menebus malaikat. Kalau menebus malaikat, dia jadi malaikat dan mati sebagai malaikat. Tapi dia bukan malaikat yang mengikhlasin, tapi keturunan Abraham. Jadi adanya penebusan Kristus itu yang membuat orang bisa diampuni. Kalau cuma ada korban-korban PL itu tanpa ada penebusan Kristus, dia mati salib, ini sama sekali tidak ada gunanya. Jadi satu sisi bisa mengampuni, satu sisi tidak bisa mengampuni. Kalau dipisahkan dari penebusan Kristus, tidak bisa mengampuni. Itu yang dibicarakan surat Ibrani pasal 10 tadi. Tapi kalau dihubungkan dengan penebusan Kristus, bisa mengampuni. Itu yang dibicarakan oleh Taurat. Silakan. Pak, ngomong-ngomong, Bapak tadi bilang kalau Yesus mau menebus babi, dia harus jadi babi, Pak.
nggak ada rencana gitu Pak, Yesus mau nebus iblis gitu Pak, silakan Pak. Iblis termasuk malaikat ya. Ini dikatakan bukan malaikat-malaikat yang dia kasihani. Jadi tentu tidak ada rencana. Silakan. Jadi karena itu Tuhan tidak bisa jadi iblis gitu Pak ya, silakan Pak. Tidak bisa. Silakan. Kalau tidak bisa jadi iblis, kenapa dia bisa jadi manusia Pak? Silakan. Karena iblis itu berdosa, manusia tidak waktu itu. Yesus jadi manusia yang suci. Tapi kalau jadi iblis, ya tak bisa dosa itu. Silakan. Nah, tadi Bapak bilang manusia tidak berdosa gitu. Silakan Pak. Yesusnya yang tidak berdosa ya, manusia yang berdosa ya. Dosa itu bukan termasuk dalam hakikat manusia. Adam belum tentu dalam dosa, dia sudah namanya manusia kan. Jadi untuk jadi manusia tidak harus berdosa. Silakan. Jadi kalau bayi lahir harusnya tanpa dosa ya Pak ya? Loh, enggak. Atau bawa dosa waris? Yesus itu tanpa dosa. Enggak. Yang lain dosa. Oke. Jadi kalau ini udah silakan ya Pak ya? Ya akhirnya soalnya Enggak. sepotong dia repot jadi. Makanya kan kalau saya kan selalu ngomong silakan. Moderatornya juga harus Ya, ini ya. nih, lebih ini. Jadi kalau begitu Pak, kalau Bapak bilang yang lahir tanpa dosa hanya Yesus, itu Pak ya? Ya. Si Paulus nggak tahu kalau Yesus itu lahir bawa dosa waris atau enggak, silakan Pak. Tentu dia tahu, tapi dia tidak perlu ngomong. Kalau dia boleh ngomong, dia boleh ngomong. Tidak harus orang ngomong. Dosa waris sudah ada dalam Mazmur 51 ayat 7. Ya. Sayang Pak waktunya Pak, kalau nggak Bapak ngomong silakan. Mazmur berapa tadi Pak? Apa? Mazmur berapa tadi? 51 ayat 7. Mengenai Daud yang sudah di dalam kandungan sudah berdosa gitu. Ya. Itu kan dosa ibunya Pak, bukan dosa Daudnya. Sebanya kan hamil. Bukan. Oke, enggak, itu selingan aja. Baik, saya belum mau silakan, saya belum mau silakan. Saya tadi hanya konfirmasi aja. Jadi begini Pak, kalau Bapak bilang mengajarkan dosa waris, padahal yang mengajarkan itu Paulus, sedangkan Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Terus tadi saya tanya, kalau anak manusia lahir bawa dosa waris, cuma Yesus yang lahir tidak bawa dosa waris, gitu Pak ya. Terus Bapak tadi juga menyinggung bahwa sudah dinubuatkan bahwa Yesus memang harus mati untuk menebus dosa manusia, begitu Pak ya. Itu kan menurut PL Pak ya. Pertanyaan saya, yang menulis PL ini Kristen atau bukan Pak? Silakan Pak. Tuhannya Elohim Maha Tuhan. Kristen mana Pak yang nulis tanah Pak? Silakan. Tolong. Tanah. Ini Pak. Ya, saya tidak. Kalimatnya saya dengar. Kristen mana yang menulis tanah ini Pak? Silakan Pak. Ini saya baca Ibrani pasal 11 ya. Ayat 24, 25, 26 ya. Karena iman maka Musa, ini penulis tanah juga kan ya, setelah dewasa menolak sebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Dia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Jadi Musa disebut menganggap penghinaan karena Kristus. Jelas dia disebut, dianggap sebagai orang yang percaya kepada Kristus, Kristus yang akan datang. Semua orang-orang perjanjian lama yang beriman kepada Kristus yang akan datang. Kalau orang-orang perjanjian baru beriman kepada Kristus yang sudah datang, tapi sama-sama beriman kepada Kristus. Jadi yang menyelamatkan tetap iman kepada Kristus. Mulai Adam jatuh terus sampai akhir zaman, hanya iman kepada Kristus yang menyelamatkan. Kalau tidak beriman kepada Kristus, tidak bisa masuk surga, dan satu-satunya tempat selain surga adalah neraka. Pertanyaan saya ulang nih Pak, kedua kali saya tanya nih. Orang Kristen mana yang menulis tanah? Ini adalah tanah nih Pak. Sudah. Mana? Siapa orang Kristen yang menulis ini Pak?
Bapak tahu tanah kan? Tahu. Iya. Ini kapan disusunnya Pak? Apanya? Tanah kapan disusun Pak? Apanya? Tanah disusun, Disusun, dikanonisasi. Tanah, Bapak tahu tanah ya? Ya, Disusun. tanah. Nah, orang Kristen mana yang menyusun tanah Pak? Itu pertanyaan saya. Bukan menulis. Menulis, yang menulis tanah. Musa kan? Musa tidak nulis tanah. Musa dianggap Kristen sama dia. Jadi menurut Bapak Musa Kristen? Ya. Oke, boleh Pak sebutkan saya di mana ayatnya Musa Nah, Kristen? ini ayatnya baru saya bacakan. Mana ada kata Kristennya Pak? Ibrani. Dia menganggap Kristus. penghinaan karena Kristus sebagai kain lebih besar dan sebagainya. Sebutan Kristen pertama kali kapan Pak? Silakan Pak. Saya menganggap semua orang yang percaya kepada Kristus itu adalah Kristen sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Atau percaya nubuat-nubuat tentang Kristus atau simbol-simbol atau tipe-tipe tentang Kristus, maka dia adalah orang Kristen. Dan semua orang-orang percaya dalam perjanjian lama, saya anggap sebagai orang Kristen. Ya kan? Jadi menurut Bapak Tuhannya Musa itu Yesus. Silakan Pak. Ya, silakan. Buktinya boleh diperlihatkan nggak Pak? Bahwa Musa mengetahui bahwa Tuhannya itu namanya Yesus. Silakan Pak. Ini dikatakan menderita penghinaan karena Kristus. Kristus kan juga Yesus. Silakan. Pak, tadi kan Bapak bilang Ibrani yang nulis nggak tahu siapa. Tapi tetap masuk kanon Alkitab. Tidak ada keharusan tahu siapa yang nulis. Loh. Banyak yang tidak diketahui penulisnya. Tidak ada masalah. Silakan. Nah, jadi bagaimana Bapak yakin kalau Musa ini meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhannya dia? Kalau Musa aja jangan-jangan pasti nggak tahu Pak ayat ini Pak. Silakan Pak. Musa tahu atau tidak tahu, tapi penulis ini tahu kalau Musa tahu Kristus. Kalau tidak tadi disebutkan begini, ini Alkitab, ini harus yang firman Tuhan, ini benar. Silakan. Silakan Pak. Sekarang buktikan penulis Ibrani tahu kalau Musa mengenal Kristus. Silakan Pak. Loh, ayatnya sudah saya berikan kok. Bukan, maksud saya dari perjanjian lama gitu. Loh, buktinya ya ayat ini kok bisa. Saya tidak butuh bukti ayat lain. Satu ayat itu cukup kalau ayatnya jelas. Dia menganggap penghinaan karena itu sebagai kekayaan yang lebih besar dan sebagainya. Silakan. Oh, ini jadi orang membunuh manusia. Nanti. Nah sekarang maksudnya gini loh Pak. Udah dimulai ya waktunya. Maksudnya begini. Di seluruh perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki kalau di kitabnya Kristen, dari mana kita mengetahui bahwa Musa mengakui atau memahami Tuhannya bernama Yesus, sedangkan Bapak percaya kepada seorang penulis di kitab Ibrani yang tidak tahu siapa yang nulis? Bagaimana Bapak yakin bahwa yang menulis Ibrani ini diilhami oleh Allah? Silakan Pak. Karena ini masuk di dalam kanon Alkitab, dan ingat perdebatan kita dengan perjanjian berdasarkan Alkitab, berarti juga surat Ibrani ini. Jadi saya menggunakan surat Ibrani ini sah untuk perdebatan kita. Ada itu. By the way, saudara belum menjawab pertanyaan saya tadi. Dalam PL itu ada pengampunan dosa atau tidak? Tadi kami sudah jawab ada Pak. Tadi kami sudah jawab ada. Saya sudah batas tidak ada. Ada, kan tadi kita sudah sebutkan imamat. Ada saya siapa? Yang mana dulu nih Pak? Silakan Kak Ete. Silakan juga. siapa ini? Juga Bapak dulu. Masih jangan. Ya. Ya, saya Sudah tadi sudah mengatakan tunjukkan ada. Ibrani pasal 10 kan saya tunjukkan ya. Tidak mungkin ya darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Jadi ayat yang diapakan kalau saudara mengatakan bahwa dalam PL ada pengampunan dosa? Silakan. Pak, kalau Bapak nanya di dalam PL ada pengampunan dosa atau tidak, kita tadi sudah tunjukkan, tapi Bapak mau membuktikan bahwa di PL tidak ada pengampunan dosa dengan menggunakan Ibrani yang tidak ada dalam PL, Pak. Jadi nggak logis. Silakan Pak. Saya sudah katakan ini termasuk Alkitab. Ya, ini firman Tuhan. Jadi makanya harus ditafsirkan bersama-sama menjadi seperti yang saya katakan. Yang tadi sudah saya katakan. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa ada pengampunan dosa, ya, lalu buat apa Allah jadi manusia dalam diri Yesus mati menebus dosa? Kalau memang dalam PR sudah ada pengampunan dosa, dia itu tidak perlu datang.
Silakan. Pak, PL itu kitab apa sampai apa Pak? PL, silakan Pak. Kejadian sampai Maliaki. Nah, Silakan. berarti kalau Ibrani itu di kitab apa Pak? Silakan Pak. Ini perjanjian baru. Silakan. Ya berarti kan bukan di PL, Ibrani, silakan Pak. Tapi ini Alkitab kan, firman Tuhan kan. Silakan. Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu, Iya. tapi di dalamnya ada PL, ada PB. Iya. Yang Bapak tanya kan di PL. Ya. Bagaimana Bapak membuktikan dari PB? Gitu Pak, silakan. Semua berhubungan, firman Tuhan itu semua berhubungan. Silakan. Yang Bapak tanya, saya koreksi, Bapak bertanya di PL atau di Alkitab? Silakan Pak. Saya tanya di PL ada pengampunan dosa atau tidak? Sebelum Yesus datang ada pengampunan dosa atau tidak? Silakan. Kita sudah jawab tadi ada, kita sudah berikan ayatnya di imamat. Tapi Bapak membuktikan tidak adanya dengan menggunakan PB. Lah iya. Kalau Bapak menanyakan PL ada pengampunan dosa atau tidak, Ada. terus kemudian Bapak mau membuktikan tidak ada, berarti Bapak harusnya menggunakan ayat di PL dari Kejadian sampai Maliaki Pak. Jangan ambil dari Ibrani. Silakan Menggunakan Pak. ayat PB itu sah karena itu firman Tuhan dan itu benar. Dan menurut ayat ini tidak ada pengampunan dosa. Dalam bujana tidak bisa menghapuskan dosa. Nah itu hampir lupa apa ngomong. Saya silakan. Nah, sekarang yang Bapak tanyakan di PL. Kalau Bapak mau membuktikan dari Ibrani itu bukan PL kan Pak? Kalau Bapak mau membuktikan di PL tidak ada pengampunan dosa, silakan buktikan dari ayat-ayat yang di PL dari Kejadian sampai Maliaki gitu Pak, silakan. Saya tanya, ini ayat yang saya ini kok ayatnya terus tidak ada loh. Ayat ini firman Tuhan ya atau tidak? Silakan. Mudah-mudahan. Iya, tidak. Kalau Bapak bertanya kepada kami yang Muslim, ayat yang di Ibrani itu firman Tuhan atau bukan? Kami katakan bukan, karena yang nulis siapanya nggak tahu Pak. Silakan Pak. Kalau bukan kok mau menjadikan dasar debat kita ini seluruh Alkitab termasuk surat Ibrani? Silakan. Justru kami memang membuktikan bahwa itu bukan dari Tuhan. Coba dibuka ini Pak. Tadi kan dikatakan bahwa ada pengampunan dosa untuk penebusan darah hanya untuk dosa yang tidak disengaja, itu disebutkan tadi dalam imamat. Kemudian yang bahwa larangan atau Taurat itu melarang membunuh manusia, mengorbankan manusia. Tadi Yang di mana? Yeremia yang punya saya. Oh. Nah yang nomor 4, nah satu lagi larangan. Nah coba dibaca. Nah, Yeremia 32 ayat 35. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api. Sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal melakukan kejijikan ini sehingga Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Saya tambahkan sedikit ya Pak. Jadi Taurat itu melarang pengorbanan manusia dalam bentuk apapun, entah itu Tuhan, entah apa. Itu yang nulis Bapak kan yakin, yang menulis Perjanjian Lama itu kan juga Tuhannya Bapak ya, tapi seperti Bapak. Pertama, yang kedua, dosa penebusan itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja dalam Perjanjian Lama. Kalau dosa itu disengaja ya harus bertobat, harus menangis, harus nanti biar Pak Dondi yang menyebutkan di Yesaya 1. Jadi hanya untuk dosa yang tidak sengaja itu harus menyembelih domba. Tetapi disebutkan di ayat di Imamat 5, apa itu dosa yang tidak sengaja, misalnya menginjak kotoran, bersumpah, tidak sadar bersumpah, itu dosa kecil dan itu bisa diganti dengan korban darah. Kemudian kalau tidak, orang itu nggak punya lembu, gimana kalau nggak punya, kan nggak semua orang punya darah lembu ya, itu disebut di Imamat 5:7-13. Jika kamu tidak punya domba untuk mengorbankan darah, maka boleh kamu mengorbankan burung tekukur atau merpati. Tapi jika kamu tidak punya burung merpati atau tekukur, kamu boleh mengorbankan dengan mengganti 1/10 eva tepung terigu. Jadi tidak harus begini loh Pak. Dalam Ibrani 9:22 kan disebutkan begini, gudeg adalah satu-satunya makanan. Tanpa gudeg kamu tidak bisa makan. Nah sementara sebetulnya dalam imamat ini adalah gudeg hanyalah salah satu makanan. Kalau kamu tidak bisa mampu beli gudeg, ya mau beli nasi goreng ya boleh, mau beli pohon ya boleh. Artinya dalam imamat itu tidak dikatakan bahwa tanpa pengampunan tidak ada pengampunan, karena dosa avodas hadam atau korban darah binatang hanya untuk dosa yang tidak disengaja, tidak disebutkan Pak Dondi di imamat. Juga hanya itu bisa diganti dengan yang lain kalau tidak punya domba. Jadi tidak salah kalau Ibrani mengatakan
tanpa pengampunan, tanpa tidak ada pengampunan. Ini Tuhannya sama kok, ngomongnya beda gitu loh. Ya, itu yang terus bisa dilanjutkan dengan Yesaya 1:18. Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Karena basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah, marilah kita berperkara. Firman Tuhan, katanya ini Pak ya, jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Dari mulai basuhlah dan segala macam, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Itu artinya orang bangsa Israel disuruh bertobat, maka dosanya yang merah seperti kirmisi atau kain kesumba bisa putih menjadi seperti salju atau bulu domba. Itu bukti bahwa di dalam perjanjian lama ada pengampunan dosa dengan bertobat. Kalaupun dengan menggunakan hewan atau darahnya hanya darah hewan, bukan darah manusia gitu. Dan itu untuk yang tidak sengaja. Kalau untuk yang hewan dengan sistem korbanot itu untuk dosa yang tidak disengaja. Tetapi yang dengan bertobat dan segala macam yang tadi saya sebutkan Yesaya 1 ayat 16 sampai 18 itu bukti bahwa ada pengampunan dosa dengan bertobat. Tidak perlu ada orang yang harus mati di atas kayu salib. Silakan Pak. Yang dosa sengaja tidak bisa diampuni, dosa tidak sengaja bisa diampuni, tolong berikan ayatnya, silakan. Kok dosa sengaja tidak diampuni, Mas? Jadi begini Pak, intinya begini dalam Taurat, imaman. Minta ayatnya. Ya. Ya itu lembu tadi, jika suatu yang dosa tadi, yang korbanot untuk yang ini biar dianu. Ya, jadi dosa yang tidak bisa diampuni itu membujat Roh Kudus. Nah, saya tertarik dengan perspektif dari Pak Pendeta Budi Asali ya, terkait masalah pertama yang saya simak keilahian, terus nyampe ke mana lagi itu. Di Kristen diajarkan satu konsep teologi yang dikenal sebagai subteologi. Nah, ini lawannya saya ini, mantap. Lukas 2 ayat 11, PB menjelaskan Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya tanya kepada Pak Pendeta Budi Asali, jika Yesus itu adalah Allah, Pak Budi Asali harus jujur nih, Yesus itu pribadi kedua dari Trinitas bukan? Silakan. Saya belum selesai dengan yang tadi ya. Dosa sengaja dan tidak sengajanya di mana? Silakan. Iya, Yesus itu kan menambah dan mengalihkan. Nanti dulu ya. Nah, ini pertama. Dulu silakan. Iya, yang tadi kan ini kan kita dari awal nih, Yesus Allah, habis itu masuk ke konsep soteriologi, kan gitu. Padahal di dalam Tefari misalnya dikatakan Sema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Di PB Yesua yang adalah orang Hebrew Israel berbahasa Ibrani dikatakan dalam Markus 12 ayat 29, Fayaan utu Yesua risona lekaulah mitzvot Sema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad. Jadi kalau Yesus itu adalah Allah dalam perspektif Trinitarian Anda sebagai seorang Calvin, saya tanya kepada Pak Pendeta Budi Asali secara jujur, Yesus Allah itu pribadi kedua dari Trinitas bukan? Untuk kedua kalinya belum di. Silakan. Untuk kedua kalinya pertanyaan saya tidak dijawab dari ibu tadi itu. Apa pertanyaannya Pak? Mungkin nanti bisa Dosa sengaja dan dosa tidak sengaja. Ya, kalau itu di stop dulu. Stop semua. Stop semua. nanti kita tunggu Bu Etika Pak ya. Tapi ini kalau ada pertanyaan dari kami, nanti Bapak boleh jawab. Nanti kita juga akan ingatkan moderator harus ingatkan Bu Etika untuk menjawab. Gimana Pak? Bersedia nggak Pak? Banyak pikirannya ini omongan ke sini itu mengalihkan ya. Benar. Jadi sebetulnya itu dituntaskan dulu, lalu ngomong yang lain ini jadi Ya, jangan dulu ya tanya. Atau kita ambil tadi ada coffee break 15 menit dulu. Iya boleh. Kita juga boleh. Kita coffee break dulu karena Ya, ada satu biar nggak tegang Pak. yang materi yang belum bisa hadir untuk menjawab. Ya, bagaimana? Setuju kedua belah pihak? Boleh. terus sama 5 menit. Oh iya, Coffee break Pak. coffee break. Coffee break Oh, 15 sekalian. Sudah, Iya. Ya, kalau gitu Ya, silakan. di stop nanti dimulai lagi dilanjutkan jam berapa? 15 menit, ini jam
2105 nanti kita lanjut lagi di 2120. 20. Ya, 920. Baik. Mempersembahkan korban, bertobat Pak, silakan Pak. Mana bertobat? Silakan. Ya iya, itu adalah perikop. Makanya Bapak kalau pakai ini tidak ada perikop. Coba tolong tunjukkan. Pakai agama fisik maksudnya? Iya, Perikop itu tidak termasuk firman Tuhan itu saya tahu. di atas itu. Saya tahu, tapi Iya. berarti yang menerjemahkan tahu itu konteksnya apa kan Pak? Konteksnya adalah Perikop bertobat. yang salah tuh banyak Pak. Oke, Silakan. berarti salah Pak, Bebel Bapak. Loh, perikop bukan Alkitab tuh. Jadi- Itu tambahan dari orang. Itu masuk dalam Alkitab loh Pak. Loh, Tadi Bapak bilang kalau masuk dalam Alkitab berarti firman Allah katanya. Terjemahan wali gereja segala macam masuk Alkitab ya enggak loh. Di situ ada perikopnya apa coba lihat? Yesaya 1 ayat 10 sebelum 10. Silakan Pak. Ketinggalan Ya. biar dia ngomong. Biar Ya. kita. Perikopnya mulai ayat yang ke-10. Tapi saya ingin ingatkan ya, acuan sebetulnya itu kan pada Alkitab asli. Dan Alkitab asli jangankan ngomong perikop, spasi antar kata itu tidak ada, tanda baca tidak ada sama sekali. Jadi menggunakan perikop ini sama sekali tidak masuk akal. Silakan. Jadi menurut Bapak, apakah Bapak mau koreksi pernyataan Bapak tadi yang udah masuk Alkitab itu semuanya dah diilhami oleh Allah? Silakan Pak. Kalau perikop ini tidak termasuk dalam Alkitab. Silakan. Jadi bukan firman Allah. Bukan. Baik, kalau begitu ini tidak semuanya firman Allah ya Pak ya. Silakan Pak. Tidak. Kalau memang dalam kata-kata saudara ya seperti itu, tidak ada bertobat di atas yang itu huruf cetak miring itu menunjukkan bahwa itu tidak ada di dalam aslinya. Silakan. Saya tahu itu Pak tidak ada dalam Iya, kitab aslinya. Saya tahu. Iya. Tapi tadi saya mencatat pernyataan Bapak bahwa apapun yang sudah masuk dalam Alkitab ini adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Apakah sekarang Bapak mau koreksi? Silakan. Loh, kalau ini keterangan di bawah seperti ini enggak lah. Lain omongan maksudnya ya saya kira saudara mengerti cuma pura-pura nggak ngerti. Silakan. Bukan saya nggak ngerti, saya mencatat pernyataan Bapak. Apapun yang masuk ke dalam Alkitab ini adalah diilhami oleh Allah atau firman Allah. Gitu. Saudara pasti ngerti maksud saya, tapi sekarang pura-pura nggak mengerti. Saya mengerti Pak, saya sangat mengerti. Cuma saya cuma pengen Iya. Bapak jujur atau tidak mengkoreksi pernyataan Bapak di awal bahwa apapun yang masuk ke dalam ini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Gitu. Silakan Pak. Saya tidak merasa perlu mengoreksi karena yang saya maksudkan itu ayat 1, ayat Baik. 2, ayat 3 dan seterusnya begitu. Silakan. Baik, kalau Bapak tidak mau mengoreksi, saya menanya. Yohanes 1 ayat 5 ayat 7 itu firman Allah bukan Pak? Silakan. Bukan. Silakan. Nah, itu sudah kontradiksi lagi dengan pernyataan Bapak. Apa yang sudah masuk dalam sini itu adalah firman Allah. Makanya Sekarang itu Bapak bilang ada. bukan, saya belum bilang. Silakan Pak. Jadi itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak sendiri. Oke, perikop Bapak mau bilang bukan, silakan, nggak apa-apa. Giliran 1 Yohanes 5 ayat 7 Bapak berani bilang bukan, saya hargain Pak. Itu bukan firman Allah. Berarti itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak sebelumnya bahwa apa yang sudah masuk dalam Bible ini itu adalah firman Allah atau diilhami oleh Allah. Silakan Pak. Sekarang yang dimaksudkan dengan Alkitab itu yang mana? Ya, kita tidak punya Alkitab aslinya karena itu sudah hilang dan manuskrip memang sudah mengandung kesalahan dan ada penambahan-penambahan. Tapi dengan membandingkan manuskrip dengan manuskrip kita bisa tahu mana yang penambahan dan mana yang bukan. Dan biasanya dalam Alkitab kita ini diberikan tanda kurung tegak, maka itu dianggap tidak asli. Dan 1 Yohanes 5 itu termasuk di sana. Ya, tapi saya kembali pada pertanyaan yang tadi yang belum dijawab. Dosa sengaja itu mana? Dosa sengaja itu mana? Baik, kalau begitu pernyataan Bapak Silakan. itu tidak sesuai. Silakan. Kalau begitu pernyataan Bapak tidak sesuai dengan yang tadi Bapak katakan sebelumnya. Bapak bilang, saya masih ingat sekali, yang masuk ke dalam Alkitab itu adalah firman Allah dan atau diilhami oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau Bapak bilang mengatakan bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 itu bukan ayat atau firman Allah, itu sudah kontradiksi dengan pernyataan Bapak. Saya akan menjawab lagi bahwa yang disebut di Yesaya 1 ayat 16
sampai 18, saya yakin Bapak juga pasti tahu, dan Bapak tadi sudah menjawab bahwa itu diampuni. Karena dikatakan jikalau dosamu merah seperti tirmisi atau merah seperti bajunya Pak Budi akan menjadi putih seperti salju. Berarti diampuni Pak selama apa? Bertobat. Selama bertobat. Nah, pertanyaan saya belum dijawab. Di mana ayatnya di PL ada konsep penebusan dosa menggunakan darah manusia? Silakan Pak. Dan itu ini saya belum selesai. Ya. Ini Bapak belum membuktikan bahwa ini adalah dosa sengaja. Ya makanya diampuni. Lalu kalau memang mau bahas tentang darah itu, justru darah binatang tidak bisa mengampuni dosa. Sudah saya berikan tadi dalam Ibrani pasal 10 ayat 4 dan ayat 11. Dan itu firman Tuhan gitu loh. Jadi tidak bisa mengampuni sama sekali. Yang bisa mengampuni justru darah itu manusia yang berdosa. Dia terus harus menjadi manusia kan sebagai Allah, dia tidak bisa mati. Dia menjadi manusia supaya bisa mati. Lalu dia memikul hukuman dosa dari manusia. Silakan. Pak mau nanya, kalau bangsa Niniwe itu diampuni nggak Pak dosanya Pak? Silakan Pak. Bangsa Niniwe diampuni, silakan. Terus pakai darah manusia atau darah apa Pak? Silakan Pak. Semua pengampunan itu harus dengan darah Kristus. Apakah Kristus yang akan datang atau Kristus yang sudah datang? Silakan. Nah, bangsa Niniwe itu diampuni dengan darah Yesus atau bukan Pak? Silakan Pak. Saya bilang semua Pak. Silakan. Terus Yesusnya kapan menumpahkan darah untuk bangsa Niniwe Pak? Silakan. Kalau Yesus tidak bisa menumpahkan darah untuk bangsa Niniwe, dia juga tidak bisa menumpahkan darah untuk Abraham, Musa dan sebagainya. Mereka semua orang zaman perjanjian lama mati semua, masuk neraka semua. Yesus menumpahkan darahnya itu berlaku surut dan berlaku ke depan juga. Semua orang pilihan di seluruh zaman, dia mati untuk mereka. Saya belum ada waktu Yesus mati, tapi Yesus telah tahu dosa saya, dan itu sudah dipikul hukumannya oleh Yesus. Karena itu saya tidak bisa dihukum lagi. Saya akan tunjukkan kepada saudara. Roma 8 ayat 1. Demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kalau saudara ada di luar Kristus Yesus, ada penghukuman, dan itu neraka. Tapi kalau saya ada di dalam Kristus Yesus, tidak ada penghukuman. Hukuman saya sudah dipikul oleh Kristus. Sama seperti hutang saya dibayar oleh Dia. Tidak bisa saya ditagih lagi. Kalau Allah itu memang adil. Tidak ada Allah yang gila yang sudah orang sudah bayar hutang, ditagih lagi. Jadi saya tidak mungkin dihukum. Tapi kalau saudara tidak mempunyai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dihukum. Jadi dosa itu ditagih pada diri orang. Allah itu adil, dosa harus dihukum. Atau pada orang yang berbuat, atau pada penebus atau penggantinya. Silakan. Baik, kalau gitu, karena tidak ada ayat-ayat konsep ajaran penebusan dosa menggunakan darah manusia di dalam PL, terus kemudian tiba-tiba Kristen mempercayai bahwa tidak bisa selamat kalau tidak menggunakan darah Yesus. Ini adalah merupakan konsep penebusan dosa yang berbeda. Terus, di mana ada kata-kata atau indikasi bahwa Yesus itu sudah ada dari zaman Kejadian 1 sampai Maliaki? Di mana ada kata Yesusnya Pak? Silakan Pak. Tuh, Yesus itu dari Yesus ya, bahasa Yunani sudah jelas itu tidak ada di dalam perjanjian lama. Karena menggunakan bahasa Ibrani jelas tidak ada. Dan kalau dikatakan darah manusia itu, saya sudah berikan tadi. Jadi terus diulang apa yang saya sudah jawab. Tuhnya Ibrani 2, tolong selalu kalau ditayangkan ya. Ibrani 2:14, anak-anak adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka. Ayat 16, sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dia kasihi, tapi keturunan Abraham yang dia kasihi. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus menjadi manusia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa.
dosa tidak termasuk dalam hakikat manusia. Harusnya manusia dan dikorbankan sebagai manusia. Jadi ada ngomong kosong kalau korban itu harus binatang dan tidak boleh manusia. Ini mengatakan harus manusia, bukan binatang. Darah binatang sudah saya katakan tadi, Ibrani 10 ayat 4 dan ayat 11 tidak bisa mengampuni dosa. Silakan. Jawaban Bapak sepertinya tidak mengarah kepada poin yang saya tanya gitu Pak. Kalau Bapak mengandalkan Ibrani yang tidak tahu siapa yang menulis, kemudian Bapak jadikan dasar sebagai itu adalah justifikasi untuk perjanjian lama, itu sepertinya juga masih mengada-ngada Pak. Ya. Jadi konsep di dalam PL yang merupakan tulisan dari bangsa Yahudi yang dikutip oleh orang-orang Kristen, di mana Bapak tadi tidak menjawab pertanyaan saya, siapa orang Kristen yang menulis tanah? Ya, ini belum dijawab nih tadi pertanyaan saya. Itu kan tulisan di Ibrani Pak, bukan Musa yang menulis. Itu kan tulisan orang yang tidak diketahui siapa, gitu kan? Makanya saya katakan tadi di awal bahwa kalau Bapak menggunakan Ibrani sebagai justifikasi bahwa di dalam PL itu ada konsep penebusan dosa dengan darah manusia, itu mengada-ngada Pak kalau menurut saya. Nah, terus kemudian kalau Bapak bilang mundur ke belakang, Yesus dari mulai kejadian sampai akhir dia sudah mengcover semuanya dengan dosa dengan darah dia, itu juga mengada-ngada Pak, karena di PL juga tidak ada kata Yesus untuk Yesus Kristus maksud saya. Silakan Pak. Kalau dikatakan surat Ibrani ini saya pakai lalu mengada-ada. Jadi dosa Ini termasuk di dalam Alkitab dan kita setuju debat berdasarkan Alkitab. Berarti saudara setuju debat berdasarkan sesuatu yang mengada-ada. Yang salah bukan saya tapi saudara berarti. Ya. Dan kalau Yesus tidak mati berlaku surut atau ke belakang maupun ke depan, nah dia mati untuk orang pada zamannya dia toh. Jadi yang bisa diselamatkan hanya orang pada zaman dia toh. Itu tidak mungkin. Karena orang-orang PL itu semua diselamatkan karena penebusan Kristus yang akan datang. Orang-orang PP diselamatkan karena penebusan Kristus yang sudah terjadi. Jelas dia mati untuk menebus dosa ke sana maupun ke sana. Silakan. Pak, PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa Pak? Silakan. Tolong. PL Perjanjian Lama itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan. Bapak sudah tanya, sudah saya jawab, untuk apa diulang? Saya baru nanya sekali ini loh. Saya sudah bilang tadi kejadian sampai Maleakhi kok, silakan. Yang saya tanya PL itu asalnya dari kitab apa dan punya siapa? Silakan Pak. PL pertama-tama diberikan kepada bangsa Israel, tapi tidak berarti hanya untuk bangsa Israel. Sama saja seperti surat Paulus kepada jemaat di Roma, tujuan orisinal gereja Roma. Tapi apa itu tidak berlaku untuk kita? Tentu berlaku. Jadi sama saja dengan tanah ini diberikan pada Israel. Apakah hanya untuk Israel? Tidak memungkinkan. Karena dalam perjanjian baru tanah dikutip dan diberikan kepada orang-orang non-Israel. Kalau memang itu hanya untuk Israel, lalu kenapa perjanjian baru mengutip berulang kali dan menunjukkan kepada orang yang non-Israel? Silakan. Nah, apakah dari tanah itu langsung jadi PL Pak? Silakan. Bagi saya tanah sama dengan PL. Silakan. Bapak pernah dengar Septuaginta Pak? Silakan. Pernah. Silakan. Artinya apa tuh Pak Septuaginta? Silakan Pak. Septuaginta tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Silakan. Apakah Septuaginta diterjemahkan oleh orang-orang Kristen Pak? Silakan. Saya tidak tahu siapa yang menerjemahkan Septuaginta, tapi rasanya bukan orang Kristen. Apakah saya tahu? Oh, belum, sorry. Saya rasa saya tidak tahu. Sudah. Tidak penting dia. Silakan. Sudah. Apakah Septuaginta dikoreksi oleh bapak-bapak gereja Pak? Silakan. Saya tidak tahu juga. Silakan. Yang mengoreksi Septuaginta sampai pada akhir abad keempat itu adalah bapak-bapak gereja dari abad kedua, Origen, Lucian, dan Hesesius. Apakah orang-orang Yahudi yang memiliki tanah dalam bahasa Ibrani mengakui terjemahan Septuaginta Pak? Silakan. Apa buktinya kalau orang-orang itu yang sudah sebutkan itu mengoreksi Septuaginta? Silakan. Baik, Yesaya 7:14 silakan buka Pak. Apakah kata Alma di dalam PL Bapak itu artinya perawan atau perempuan muda? Perawan. Kenapa kata
Ha-alma di dalam Yesaya 7:14 dalam bahasa Ibrani ha-alma diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi parthenos. Kenapa kata yang sama ha-alma di Keluaran 2 ayat 8 menjadi neanis, Pak? Silakan. Yang jelas Yesaya 7 ayat 14 dikutip dalam Matius 1 dan jelas itu diterjemahkan sebagai perawan. Dan kalau saudara mau bicara tentang Yesaya 7 ayat 14 ya. Hanya Indonesia menerjemahkan perempuan muda, King James menerjemahkan Virgin, RSV sama bodohnya dengan Indonesia, NIV, Virgin, NASB, Virgin, ASB, Virgin, New King James, Virgin, semua Virgin. Semua lebih pintar daripada para penerjemah ini. Silakan. Mohon diulang, Pak, gimana? Saudara mau merasa lebih pintar lebih daripada para penerjemah ini yang semua menerjemahkan Virgin? Silakan. Saya tidak merasa lebih pintar. Yang saya tanya adalah kenapa ha-alma di Yesaya 7:14 diterjemahkan menjadi parthenos yang artinya virgin? Kenapa kata yang sama ha-alma di Keluaran 2 ayat 8 diterjemahkan menjadi neanis? Itu pertanyaan saya, Pak. Silakan, Pak. Wanita Kalau muda. orang tanya neanis artinya apa? Silakan. Perempuan muda, Pak. Silakan. Apa itu? Kok teksnya berapa? Teksnya Keluaran berapa? Ha-alma Keluarannya Wah, Keluaran 2 ayat 8. itu kan memang perawan. Ini kan kakaknya Musa kan? Kalau perawan kenapa nggak parthenos, Pak? Loh, Parthenos itu bahasa Yunani, Pak. Iya, neanis juga bahasa Yunani, Pak. Silakan. Oh, dalam Septuaginta. iya, dalam set Ih, dari tadi kita ngomongin Septuaginta, Pak. Silakan, Pak. Satu kata itu seringkali bisa mempunyai beberapa arti. Jadi kadang-kadang harus diberi arti ini, kadang-kadang harus diberi arti yang itu. Silakan. Kalau arti kata betulah apa, Pak, bahasa Yunaninya? Silakan. Saya nggak tahu. Perawan, Pak. Perawan, ya sudah, perawan. Kenapa ha-alma yang bukan artinya perawan diterjemahkan menjadi perawan, Pak? Itu adalah bukti bahwa Septuaginta itu sudah dirubah-rubah oleh bapak-bapak gereja, Origen, Lucian, sampai Hesisius, sehingga Septuaginta seolah-olah berbicara mengenai Yesus di Perjanjian Baru. Ini mohon maaf ya, bukan saya ngajarin ya Pak Budi ya. Tapi itu saya bisa pertanggungjawabkan datanya dari mana. Jadi kalau Bapak bilang PB mengutip dari PL, kira-kira Pak Budi tahu nggak berapa ayat yang dikutip oleh penulis PB dari PL? Silakan Pak. Saya tidak pernah menghitung, tapi jelas banyak sekali. Silakan. 937 tepatnya, hampir 1000 ayat Pak. Artinya kalau penulis PB banyak sekali mengutip dari PL, pertanyaan saya, apakah penulis PB ini diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL? Silakan Pak. Saya kira Bapak tidak mengerti perbedaan antara ilham dan wahyu ya. silakan. Saya tanya sekarang, mengerti atau tidak apa bedanya ilham dan wahyu? Silakan. Nah, gitu dong Pak. Wahyu Pak, kalau menurut kami wahyu itu adalah apa namanya ya, dari Tuhan, berasal dari Tuhan, diberikan kepada manusia khususnya nabi ya. Kalau ilham bisa diberikan kepada manusia biasa seperti kita. Silakan. Ilham diberikan kepada manusia biasa seperti kita, itu sama sekali salah ya. Wahyu memang Tuhan memberikan kalau pengertian itu tidak bisa didapat dengan cara biasa. Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu. Misalnya ini Lukas diawali dengan dia menyelidiki. Lalu dalam Musa berjalan di padang gurun, dia mengalami semua itu, dia tulis, dia tidak butuh wahyu. Jadi Alkitab itu bukan seluruhnya wahyu, tapi semua penulis Alkitab diilhami Allah. Ilham itu yang diberikan Allah kepada manusia yang menulis itu supaya tulis saya tidak bisa salah. Silakan. Itu bedanya. Iya. Jadi PB itu firman Tuhan bukan Pak? Ya, silakan. 2 Korintus 5 ayat 21 firman Tuhan bukan? 25 21. Ya.
Belum bilang silakan. Silakan. Saudara yang sudah tunjukkan ayatnya dong, silakan. Saya bacain. Dia yang tidak Dia yang mengenal- udah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Ya, Nah, terus bagaimana mungkin Yesus bisa menebus manusia dari dosa sementara dia dibuat Allah menjadi dosa? Dia itu kan Yesus, Pak. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya. Nyanya lu gede. Jadi Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah menjadi dosa karena Pak Pendeta Budi Asali. Kita itu kan manusia. ya, Bagaimana mungkin seorang pribadi kedua dari Allah Trinitas dibuat Allah Bapa menjadi dosa? Kan nggak kosen. saudara percaya ilmu penafsiran atau tidak? Silakan, bilang silakan. Saya sudah cek. Ya. Anda pakai tafsir siapa? Kan tafsir ada Matthew Henry, Yerusalem, Bapak Gereja, Saint Agustinus, Thomas Aquinas. Anda pakai Tolong tafsir yang tunjukkan mana? satu saja penafsir yang mengatakan bahwa di sini ini artinya Yesus dibuat menjadi orang berdosa. Dia enggak. Sebentar, biar saya Mas. Oke, lanjut. Silakan. Ya, dia di situ siapa? D-nya huruf gede. Saya kenal Pak Pendeta Anwar Ceng. Itu D-nya huruf gede. Itu Yesus bukan? Silakan. D-nya huruf gede loh Pak Budi. Ya. Yesus kan? Bahkan awalnya dia tidak mengenal dosa. Iya. Terus dibuatnya. menjadi dosa. Nah, yang membuat Yesus menjadi dosa siapa? Silakan. Allah Bapa bukan? Allah, ya. Berarti Allah Bapa membuat Allah Putra menjadi dosa karena Tidak. loh. Silakan. Bagaimana Anda berkata tidak? Yesus di dalam perspektif Anda sebagai seorang Timernya sudah pindah ke sini. jadi kalau Anda mengatakan bahwa tidak, bagaimana mungkin Anda seorang Calvinis yang mempunyai paham Trinitarian, tres personae, una substantia discreti non separati, Yesus yang adalah Allah Putra memiliki dui natur, hypostatic union, Anda mengatakan bahwa Yesus bukan Allah Putra. Yesus Allah Putra tidak? Silakan Pak. Coba dibaca sekali lagi, ini jelas bicara tentang Yesus bukan sebagai Allah. Loh, bagaimana mungkin? Tapi dibaca sebagai Yesus sebagai manusia. Dia tidak mengenal dosa. Kalau Allah tidak dibicarakan seperti itu, ini Yesus sebagai manusia. Silakan. Lukas 2 ayat 11, yang lain Tuhan apa manusia? Lukas. Silakan. Silakan. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat. Jangan ayatnya dibebankan ke saya. Ya, saya baca. Telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir Tuhan apa manusia? Silakan. Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Nah, tadi ngomongnya kagak, kan itu turun di pusing saya. Kenapa? Lah tadi bilang Silakan. Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. ya awal kan saya lu ngomong dalam konteks 2 Korintus 5 ayat 21. Dia di situ Yesus bukan Yesus. Nah, Yesus dalam perspektif seorang Calvinis dan Anda memegang konsep Trinitarian, Yesus itu kan Allah Putra. Ya. Dia Allah Putra, dia juga hypostatic union di Konsili Kalsedon. Itu ada teken kontraknya, ada kan gitu. Terus saya ngomong ke Pak Budi Asali, oh bukan Allah Putra. Sementara saya balik lagi Lukas 2 ayat 11, yang lahir manusia apa Tuhan? Anda bilang pribadi dari Trinitarian. Kan nggak objektif Pak Budi Asali. Ayo dong yang objektif, kita akademis sedikit. Lanjut silakan. Saya mengatakan yang dilahirkan itu Allah dan manusia dalam satu pribadi. Silakan. Jadi gini Pak, maksudnya Valen itu gini. Bapak tadi mengatakan pada saat ayat ini, Bapak bilang langsung, oh ini Yesus sebagai manusia. Giliran ada ayat ini, lahir sebagai Tuhan, Bapak bilang ini sebagai pribadi. Coba yang konsistennya bagaimana Pak? Sebenarnya Yesus itu konsisten. sebenarnya yang konsistennya itu bagaimana? Pada saat Yesus jalan-jalan di atas muka bumi ini, dia itu sebenarnya manusia Tuhan atau Tuhan manusia Pak? Silakan Pak. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia sejak inkarnasi dan seterusnya sampai selama-lamanya. Silakan. Kalau Tuhan itu maha mengetahui nggak Pak? Silakan. Ya, silakan. Apakah Yesus mengetahui hari akhir Pak? Silakan.
Sebagai Allah dia tahu, sebagai manusia dia tidak tahu. Itu yang dibicarakan dalam Matius 24 ayat 36. Silakan. Nah, buktinya mana Pak? Kalau Yesus sebagai Allah tahu hari kiamat, silakan Pak. Sebagai Allah. Ya kan Bapak tadi jawabnya sebagai Allah. Karena Allah itu maha tahu. Itu saja, silakan. Nah kalau begitu kenapa Yesus menjawab tidak tahu, yang tahu hanya Bapa? Apakah Bapa itu Yesus Pak dalam pengertian Trinitas? Silakan Pak. Karena dia berbicara dari sudut pandangnya dia sebagai manusia. Silakan. Pertanyaan saya, apakah Yesus itu Bapa dalam pandangan Trinitas? Silakan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan untuk kepercayaan tapi maaf. Silakan. Jadi menurut Bapak Yesus bukan Bapa. Bukan. Tetapi Yesus mengatakan bahwa yang tahu itu hanya Bapa. Ya, tolong jelasin Pak. Kalau Bapak bilang Yesus sebagai Allah, Yesus mengetahui. Ya, hanya Bapak tidak ada masalah. Karena anak juga tahu, Roh juga tahu. Silakan. Tapi karena mereka bertiga itu punya satu hakikat, maka ya cuma satu yang tahu. Nah, itu nggak melampaui akal, saudara. Silakan. Tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal. Silakan. Oke, sekarang kalau Bapak bilang melampaui akal, tubuhnya Yesus itu termasuk bagian dari Trinitas atau bukan Pak? Silakan Pak. Tidak, silakan. Jadi tubuhnya Yesus bukan Tuhan, silakan Pak. Bukan, silakan. Jadi pada waktu Yesus berjalan-jalan di atas bumi ini, Yesus itu Yesus yang mana, yang Tuhan, yang mana yang manusia Pak? Silakan Pak. Yang kelihatan oleh orang-orang yang lain itu manusianya. Tapi keilahiannya tidak terkungkung di dalam manusia Yesus, tapi memenuhi langit dan bumi karena dia maha ada. Silakan. Nah kalau begitu, kalau Bapak bilang Yesus itu ilahinya tidak kelihatan oleh manusia, ya, yang namanya satu pribadi itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, atau roh aja Pak? Silakan Pak. Satu pribadi. Silakan. Saya tidak percaya pada tubuh, jiwa, dan roh ya. Saya percaya tubuh, jiwa, atau roh. Silakan. Oh jadi jiwa sama roh itu sama atau beda Pak? Bagi saya ya. Silakan. Jiwa itu kesadaran Pak, bukan roh Pak. Jadi kalau rohnya Yesus terpisah dari Yesus, Yesus mati kan Pak? Ini Yesus sebagai manusia Pak Allah. Nah, sebelum selesai Pak. Manusia. Sebelum selesai. Jadi pada waktu rohnya Yesus terpisah dari manusia, sebagai pribadi Yesus kan mati Pak, ya kan? Sebagai Tuhan di 1 Timotius 6 ayat 16 dikatakan bahwa yang namanya Tuhan tidak mengenal atau tidak takluk akan maut. Yesus pernah takluk akan maut nggak Pak? Silakan Pak. Yesus sebagai manusia saja yang takluk kepada maut. Sebagai Allah dia tidak bisa mati. Karena dia tidak bisa mati, dia harus menjadi manusia supaya bisa mati. Tapi manusia yang mati bukan ilahinya. Ilahinya tidak bisa mati. Silakan. Jadi Yesus punya switch gitu Pak. Kapan jadi manusia, kapan jadi Allah gitu, silakan. Saya yang disengaja itu. Tidak ada dia song-song Allah, song-song manusia. 100% Allah, 100% manusia. Tapi bukan dari dua terusan, tapi satu pribadi. Silakan. Satu pribadi itu kan ada tubuh, ada roh. Satu pribadi di dalamnya ada kontradiksi berarti Pak. Yang satu mengetahui, yang satu tidak mengetahui, yang satu bisa berbuat mujizat, yang satu tidak, gitu kan? Yang satu maha suci, yang satu tidak maha suci. Berarti ada kemustahilan di dalam satu pribadi. Yang namanya Tuhan itu juga kita tahu pasti maha melihat. Tetapi tidak mungkin pada saat yang sama dia juga maha buta. Silakan Pak. Saya kira saya sudah berhasil mengajari saudara kristologis bagian. Omongan saudara benar. Yesus itu maha kuasa dan lemah, maha tahu dan tidak maha tahu, tidak terbatas dan terbatas. Karena dia sungsung Allah, sungsung manusia. Silakan. Nah, berarti yang Bapak ajarin itu adalah ajaran yang tidak masuk akal. Kalau Bapak tadi bilang melampaui akalnya itu bisa diartikan tidak menggunakan akalnya, maka dilampaui gitu Pak. Silakan. Baik dari tunggal maupun kristologi itu kita belajar tentang Allah. Justru kalau itu melampaui akal, itu masuk akal. Karena otak kita ini terbatas sekali, tak cepat ya. Arahnya tidak terbatas. Karena saya tanya, masuk akalkah kalau akal yang terbatas bisa mengerti total Allah yang tidak terbatas? Silakan. Iya. Enggak. Kamu jawab.
Jadi ini kan ngomongin Trinitas tadi berarti Pak Budi ya. Kalau ngomong tidak selesai. Pak Budi barusan aja kan ngomongin tentang Trinitas. Ya kan secara nggak langsung kan udah ngomong Trinitas kan. Menurut Anda, apakah Trinitas itu masuk akal dan bisa dipahami? Silakan. Tidak bisa dipahami secara keseluruhan, menyeluruh tidak bisa. Comprehend dalam bahasa Inggris tidak bisa. Tapi understand bisa, sampai taraf di mana Alkitab mengendaki. Dia memang melampaui akal. Dan Allah memang harus seperti itu. Maaf, sebentar. Kita kembali, topik kita ada keselamatan yang saya ingatkan lagi. Topik kita keselamatan. Kita lari sampai kepada Trinitas soalnya. Ya. Tapi pertanyaan saya tentang Trinitas belum dijawab, sudah dialihkan ke sana gitu. Enggak, kan sama aja. Ini kan Pak Budi Asari tadi ngomong. Jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaannya tadi belum dijawab. Ya. Masuk akalkah itu tadi yang saya tanya? Ya, Bapak menanyakan masuk akalkah kita memahami sesuatu yang tidak masuk akal, gitu ya Pak ya? Tuh, terus otak kita yang terbatas memahami secara keseluruhan Allah yang tidak terbatas gitu loh. Ya. Otak kita kan terbatas. Yang Bapak tanya tadi masuk akal atau tidak kan Pak gitu ya? Atau otak kita yang terbatas ini bagaimana memahami sesuatu yang tidak Ya, terbatas, ya. gitu kan? Justru karena otak kita terbatas itu Pak, makanya kita juga tidak bisa memahami sesuatu yang tidak terbatas. Ya, justru karena otak kita terbatas, kita tidak bisa memahami yang tidak terbatas. Tetapi sesuatu yang tidak terbatas itu, kalau dia mau mengajarkan kepada manusia yang terbatas, dia tidak perlu pura-pura menjadi manusia atau menyamar jadi manusia hanya untuk mati oleh ciptaannya sendiri. Ya, Pak, ya? Pertanyaan saya Pak, sebelum Yesus turun ke bumi, Yesus tahu nggak dia bakal mati Pak? Silakan. Tentu dia tahu. Tolong ditampilkan punya saya. Ya. Jadi kalau saya tadi mengatakan bahwa Allah itu tidak bisa dimengerti, ini ada firman Tuhannya, ayat 11 ayat 7 sampai 9. Dapatkan kau memahami hakikat Allah, menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit. Apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melalui dunia orang mati. Apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Jelas memang ini menunjukkan bahwa kita tidak mungkin memahami, comprehend Allah sepenuhnya karena otak kita terbatas. Jadi apa yang saya katakan sesuai dengan firman Tuhan. Yang sudah katakan justru dan sesuai. Silakan. Ya, jadi konsep ketuhanan Pak Budi Asali, apakah Pak Budi Asali bisa menjelaskan terkait dengan tadi pertanyaan saya kan langsung Bapak jawab diarahkan ke Trinitas tadi. Apakah Anda bisa menjelaskan Trinitas? Saya menjelaskan Trinitas. Ya. Bisa tapi butuh waktu banyak. Silakan. Ya, jadi bagaimana mungkin Pak Budi Asali bisa menjelaskan Trinitas sementara Saint Agustinus Thomas Aquinas itu bernarasi loh Pak Budi, barang siapa bisa menjelaskan Trinitas maka Trinitas bukan lagi misteri. Ayo dong kita jujur dong, Trinitas that is mystery of God. Sekarang kalau saya bertanya ke Pak Budi Asali, tunjukkan di mana ayatnya Yesus itu Allah Putra secara literis. Silakan. Nanti dulu pertanyaannya dia Agustinus. Total lari ke Allah Putra gimana? Silakan. Jadi gini Pak Budi Asali, kalau Pak Budi Asali paham konsep trias, triados, saga, triada, tres personae, una substantia, discreti, non separati, Anda harusnya paham sebagai seorang Calvinis gitu. Bukankah Bapak Gereja mengajarkan barang siapa yang bisa menjelaskan Trinitas maka Trinitas bukan lagi misteri. Sementara Pak Budi Asali ngomong, oh saya bisa menjelaskan Trinitas, Anda siapa kan gitu. Kan lebih besar Bapak Gereja daripada Anda. Sama halnya dengan Deki Ngadas ngomong seperti itu, anak saya itu bisa jelasin Trinitas. Berarti Saint Agustinus Thomas Aquinas bohong bro. Bukankah Bapak Gereja itu udah paten, mulai dari magisterium, katekismus gereja Katolik semua dijelaskan Pak. Jadi ayo kita jujur, kalau bisa ada saya bertanya, Pak bisa ngejelasin nggak Trinitas? Oh nggak bisa. Kenapa? That is a mystery of God. Selesai Pak. Nggak usah dikarang, nggak ngerti. Tanya dulu. Saya tambahin.
Nah, sekarang gini Pak, saya melanjutkan dari Pak Umar. Minta tolong Pak tunjukkan ayat di dalam seluruh PB Perjanjian Baru ajaran konsep Trinitas. Silakan Pak. Saya jawab yang ini dulu ya. Saya tadi sudah membedakan ya antara kata understand dan comprehend. Kita bisa mengerti Trinitas sampai taraf tertentu yang Tuhan kehendaki. Tapi begitu bicara tentang hubungan hakikat dan pribadi, itu yang sudah misteri yang tidak bisa dikomprehend, bisa dimengerti secara total, tidak memungkinkan. Jadi saya mengajarnya juga sampai segitu. Agustinus sendiri juga mengajarkan Trinitas, kok bisa tidak diajarkan gimana? Tapi ada bagian-bagian yang tidak bisa diajarkan atau dimengerti. Silakan. Iya, tapi kan itu udah gini gue tanya. Yang lahir Yesus itu kan hypostatic union, sepenuhnya manusia. Yesus Kristus dia kan hypostatic union, dominatur, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Terlalu dekat barangkali ya, jadi memang dari Jauh dikit. Yesus itu kan dia punya dua natur. Iya. Hypostatic union, konsili Chalcedon udah diteken. Iya. Ketika Yesus sebagai hypostatic union, dia kan Allah pribadi kedua dari Trinitas. Ya. Makanya Lukas 2 ayat 11, setelah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud Tuhan, kan gitu. Berarti Yesus ini Allah, dia juga hypostatic union. Saya tanya, yang mati di salib itu manusia apa Tuhan? Silakan. Nature itu diterjemahkan sebagai hakikat ya, bukan sifat ya. Salah kalau menerjemahkan Yesus dengan dua nature, itu diterjemahkan dua sifat ya. Jadi nature itu hakikat. Yesus itu satu pribadi sebelum dia berinkarnasi, satu pribadi dengan satu hakikat, ilahi semua. Pada waktu dia berinkarnasi, dia mengambil hakikat manusia, sehingga dia punya satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Dan ini yang kesatuan yang disebut hypostatic union itu. Dan pribadinya mendapatkan sifat-sifat dasar dari ilahinya maupun dari manusianya. Makanya seperti tadi saya katakan, dia maha kuasa tapi juga lemah. Ya, angin badai tenang. Lazarus bangkit. Tapi dia jalan capek. Jadi cocok dengan penggambaran Alkitab tentang Yesus. Dia mau tahu dan dia tidak mau tahu. Matius 24:36 dia tidak tahu dari Tuhan. Itu manusianya. Tapi ada orang cuma berunder dalam hatinya, dia tahu. Dan sebagainya. Jadi memang seperti saya katakan, saya berhasil mengajari saudara ini kristologi. Dan saya bersyukur untuk itu. Silakan. Ya jadi gini, one minute. Saya itu bertanyanya simpel loh Pak Budi. Yang disalib itu manusia apa Tuhan, apa hypostatic union gitu. Jadi nggak usah dikarang, ditambah-tambahin gitu. Kenapa? Karena ngarangnya nggak akan